keringkan. Nah, nanti masuk ke proses pencacahan di dompeng. Dicacah, habis dicacah nanti baru dinaikin ke gulung lah, bahan karbon, sabun cucian semuanya. Kan ada campuran minyak acirinya. Bentuk tanaman pohon nilam ya yang masih ada di kebun. Kalau ini kan sudah sudah diambil, sudah dipanen, sudah mulai pengeringan. Airnya teman-teman besar sekali, melimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi bersama saya di vlog Kampung Pasisian. Kali ini saya akan mengunjungi teman saya ya, dan meliput aktivitas teman saya yang ada di perkebunan teman-teman. Dia bekerja di salah satu perkebunan, dia tinggalnya sendiri teman-teman. Bagaimana aktivitasnya, bagaimana keseruannya, tetap ikuti terus vlog Kampung Pasisian. Nah ini Kang Dede nih, hari ini akan ada acara apa? Hari ini teman-teman, alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya berkunjung lagi ke tempatnya Kang Resdi teman-teman ya. Kang Resdi ini adalah salah satu teman saya yang tinggalnya di sini teman-teman ya, di bukan gubuk, saung atau villa lah teman-teman ya. Jadi beliau ini mengelola tanah atau lahan yang cukup lumayan luas teman-teman, dan beliau menanam pohon nilam untuk dijadikan bahan minyak wangi teman-teman. Dan contohnya seperti itu teman-teman tuh. Nih, ini adalah pohon nilam teman-teman. Kata Kang Resdi ini adalah salah satu bahan untuk dijadikan minyak wangi, dan ini diekspor teman-teman ya. Ini diekspor ke mana tadi tuh? Ke Italia kalau tidak salah ya. Mungkin ini proses penjemuran teman-teman, tapi saya melihat ini ya seperti apa ya Kang Den ya. Pohonnya kalau di kita mah seperti pohon apa sih? Babadotan. Pohon wareng gitu, kalau kayak di tanam di inilah, di apa namanya, di pinggir-pinggir rumah teman-teman. Tapi ini beda. Ini bahan untuk minyak wangi kata Kang Risi teman-teman. Dan disitulah mungkin itu pabriknya teman-teman ya, proses penyulingan. Nah, yuk teman-teman ikutin saya tuh. Nah teman-teman, ini adalah penilam yang sudah kering seperti ini teman-teman tuh. Ini sesudah dikeringkan seperti ini, mungkin nanti akan disuling teman-teman ya, untuk dijadikan bahan minyak wangi kata Kang Resdi teman-teman. Gitu.
Nah teman-teman, selain saya bersilaturahmi lagi ke Kang Resdi, nanti juga kita akan bertanya-tanya ya, gitu, aktivitas apa aja sih yang dilakukan oleh Kang Resdi selama dia tinggal di saung ini teman-teman, gitu. Kalau menurut saya sih ini bukan saung ya, tapi pila lah teman-teman. Tapi sebenarnya ini jarang ditempati oleh Kang Resdi, gitu, jarang ditempatin. Biasanya Kang Resdi katanya di sini tinggal dalam seminggu ya 3 hari atau 4 hari dia menginap, karena rumahnya Kang Resdi aja di sana teman-teman, cukup lumayan jauh gitu. Oke teman-teman, kita lihat nih kegiatan Kang Resdi sekarang ya. Nah inilah teman-teman. Assalamualaikum Kang. Waduh, Masya Allah ya. Kita berjumpa lagi dengan Kang Resdi teman-teman. Alhamdulillah ya. Setelah sekian lama kita berjumpa lagi dengan teman-teman. Dan alhamdulillah saya sambil kesini langsung diliwatkan lah teman-teman ya, langsung ngaliwat nih, kita langsung ngaliwat sambil melihat pemandangan alam teman-teman ke sana tuh. Dan Kang Resdi ini tinggal sendiri ini di tengah-tengah hutan lah teman-teman. Ya Allah, karena istrinya jauh teman-teman. Lagi come back to home to Bandung. Kang, ini pohon apa nih Kang? Namanya Kang? Itu panili. Oh ini panili. Nah ini panili teman-teman. Ini teh bahan untuk dijadikan apa Kang? Kalau panili Kang? Rempah-rempah inilah, pewangi makanan. Oh, penyedap rasa. Ini usia berapa bulan Kang ini Kang? Sekitar 3 bulanan segini. 3 bulan. 3 bulan. Berarti masa panennya berapa bulan Kang? 2 tahun. Oh 2 tahun lamanya? Berbunga, tapi setahun juga kadang berbunga. Setahun juga kadang berbunga. Oh, Kang, tadi saya sangat penasaran sekali Kang yang ada pohon nilam itu Kang. Nanti saya pengen tanya-tanya Kang ya, pengen dijelasin. Boleh. Nantilah. Boleh, gitu, Bu. Nanti kita masuk ke pabrik penyulingan. Nah, oke lah teman-teman ya. Nanti kita akan masuk ke pabriknya Kang Resdi yang ada di sana teman-teman ya. Pabrik pengolahannya ya. Penyulingannya ya Kang Resdi ya. Oke, siap lah. Gitu. Sekarang Kang Resdi lagi goreng apa nih Kang? Goreng tahu. Goreng tahu. Lagi proses goreng tahu teman-teman gitu. Kalau liwetnya di mana Kang? Liwetnya ada di kompor. Itu di hau Kang. Biar cepat. Oh biar cepet. Jalan. Oh bener-bener mantap. Kang Resdi ini masih muda lah teman-teman ya, tapi udah waduh petani besar nih. Insya Allah ya. Ini produksi lahan pertanian udah ekspor. Tadi itu diekspor ke mana teh Kang? Ke Itali. Ah bener kan teman-teman ya, diekspor ke Itali. Mantap. Mahal itu kalau udah jadi. Oke teman-teman, ikutin terus ya, nanti kita akan bertanya-tanya nih ke Kang Resdi, petani nilam, pohon nilam untuk bahan minyak wangi ya. Nah teman-teman, Kang Resdi juga selain menanam pohon nilam gitu, di sana juga tuh menanam sayuran juga teman-teman. Kang Resdi di sana ya. Itu nanam apa sih Kang? Oh jagung, kata teman-teman, ada jagung. Di atas sana ada buncis teman-teman, gitu ya. Nah teman-teman, kata Kang Resdi, pohon nilam ini mahal katanya dan diekspor ke Itali, dan nanti kita akan masuk ke pabriknya, ke tempat penyulingannya teman-teman, ke sana ya gitu. Tetap ikutin terus videonya sampai dengan selesai, oke teman-teman.
Nah teman-teman, kita akan melihat ya proses pohon nilam ini setelah dijemur seperti ini. Kita akan lihat proses seperti apa teman-teman gitu. Dan inilah tahap proses pengeringan ya, dengan cara dijemur di bawah terik matahari seperti ini ya teman-teman. Dan inilah contoh yang sudah kering teman-teman ya, yang sudah siap mungkin untuk disuling. Dan kita akan masuk nih ke dalam pabriknya teman-teman bersama Kang Resdi. Nah, Kang Resdi ini nanti akan menjelaskan ya gitu, jelaskan proses-prosesnya pohon nilam menjadi bahan baku. Oh, nah inilah teman-teman ya pabrik atau proses penyulingan pohon nilam. Ya, oke. Setelah selesai dijemur, dikeringkan, nanti masuk ke proses pencacahan di dompeng. Dicacah, habis dicacah nanti baru dinaikin ke buleng lah. Penyulingannya. Dan ini tempat penyulingannya gede banget teman-teman ya. Ini masuk berapa kintal ini Kang? Yang ini kapasitas ton 200, yang ini seton 400. Yang ini seton 200. Ini seton 400. Yang ini seton 400. Oh. Dua kali penyulingan. Ya, dua-duanya jalan. Oh. Tuku besar ke bawah kan. Oh, ada tuku besar Kang. Juruk itu. Oh, pakai kayu bakar ya. Oke, ini proses penyulingannya berapa lama sih Kang? Dari sesudah pengeringan seperti itu 12 jam. Lebih lama lebih bagus. Sampai habis lagi perat habis kalau cara. Diperas sampai habis. Sampai habis. Jadi nanti uapnya tuh sampai habis. Keluar dari sini nih. Nanti masih lewat atas. Lewat atas. Ke atas ya. Oke, teman-teman kita akan lihat ke atas ya sedikit, Kang Den. Nah, ini dimasukin di sini ke dalam disuling. Ini pembuatannya pakai untuk naikin si nilam keringnya pakai winch ke atas ya. Masuk. Oke, dimasukin di sini, ditutup. Ini suhunya sekitar 12 jam lah. 12 jam. Keluar minyak di bawah. Setelah penyulingan dari atas teman-teman, hasil minyaknya turun ke sini nih teman-teman. Ada contohnya nggak Kang? Kayak apa sih Kang minyaknya? Oh, itu minyak Gitu. Oh, ada katanya teman-teman ya yang udah jadi. yang udah jadinya. Yang udah jadi. Soalnya ini. Oh. Bau. Berarti memang minyak hasil pengolahan ini, minyak dalam ini khusus untuk selain minyak wangi apa aja sih Kang? Bisa bahan karbon, sabun cucian semuanya. Ada campuran minyak asirinya. Tuh. Jadi yang lainnya lah banyak. Bahan-bahan rumah tangga sih Kebanyakan ya Kang ya. Tapi dominan memang yang utamanya tuh penguat minyak wangi. Kalau yang kayak karbo kayak itu mah dedekna lah sisa-sisanya, bahan dari sisa-sisanya yang jeleknya baru dilempar. Oh, berarti ini yang sudah jadi lalu dikirim kemana nih Kang langsung Kang? Biasanya kita masukin kalau ke Bogor ke Cianjur ada PT Kalau Suma. ke Bogor ke Cianjur. Oh. Berarti di sini cuma Akang nih petani nilam di sini Kang. Kalau daerah Jawa Barat sih memang sih jarang. Kecuali Sereh ya Kecuali Sereh Wangi ya. Wangi. Kalau nilam sih masih jarang lah. Rata-rata kebanyakan di Sumatera, di Sulawesi, Kalimantan nilam. Berarti khusus untuk daerah Jawa Barat mah belum terlalu masif lah. Masih jarang. Kalau untuk Sereh Wangi sih ada lah banyak. Masih jarang. Nah Kang, itu dari masa tanam ke masa panen itu berapa lama sih Kang pohon nilam itu Kang? Masa tanam sekitar, kalau pertama ya panen pertama itu 7 bulan. 7 bulan. Setelah panen pertama dipangkas, nanti kita lihat langsung. Oke. Setelah panen pertama nunggu lagi sekitar 3 sampai 4 bulan.
Jadi untuk kepanen kedua. Oh, untuk kepanen kedua ya Kang ya. Oke, siap Kang. Jadi kita bisa lihat langsung tanamannya. Nah teman-teman, kita lihat langsung ya, di belakang ada tanamannya pohon nilam punya si Akang nih gitu. Dan inilah pabrik proses penyulingan minyak wangi dari pohon nilam teman-teman. Dan kita sekarang akan melihat langsung nih bentuk tanaman pohon nilam ya yang masih ada di kebun. Kalau ini kan sudah sudah diambil, sudah dipanen, sudah mulai pengeringan teman-teman. Kita akan melihat nih langsung pohon nilam gitu. Kalau sekilo itu Kang berapa sih Kang gitu? Minyaknya biasa per liter. Oh, per liternya Kang? Per liter sekitar 600.000. Oh, Ada yang lebih mahal akar wangi sekitar 1 juta. Ari Akang ini benihnya dari mana Kang? Kalau benih sih kemarin ada dari Bogor. Dari Bogor dikirim. Rasanya dikit, cuman beberapa pohon lah. Cuman di sini dibudidayakan, di stek kan itu bisa di stek. Oh, bisa stek. Oh, banyak gitu. Gitu Kang. Wah. Berarti Kang dalam sebulan Akang udah produksi berapa banyak Kang? Biasanya Kang? Tergantung pemesanan apa gimana Kang biasanya? Tergantung panennya aja. Oh, sih. panen ya. Penanaman lah, Penanaman ya. Jarak tanam gitu. Tapi rata-rata memang sekali panen tuh bisa dapat sekintal. Sekintal minyak ya. Sekintal minyak. Soalnya dari masa panen juga cukup lumayan lama Kang ya. Lumayan lama. Sekitar 7 bulan. Oke Kang. Nah teman-teman, kita sudah sampai di kebunnya Kang Resdi teman-teman ya. Dan bisa teman-teman lihat sendiri di depan saya ini adalah pohon nilam gitu ya. Ini pohon nilam yang mungkin sudah sebagian beres dipanen teman-teman ya. Ini seperti ini daunnya teman-teman tuh gitu. Lamun cek orang Sunda juga iya nya babadotan teman-teman ya. Kalau buat luka itu loh, kalau Sunda mah pakai babadotan. Jenisnya hampir sama teman-teman gitu. Ini teh Kang, kalau dipanennya diarit. Diarit. Biar cepat. Nanti makan segini, ada yang lebih tingginya nanti di sana. Oh. Nah, itu tuh. Nah, ini teman-teman ya. Ini yang sudah dipanen nih, teman-teman. Panjang-panjang seperti ini ya, kurang lebih sekitar 50 cm nih, teman-teman ya. Jadi sudah mulai bisa dipanen gitu. Jadi setelah dipanen ini berapa bulan lagi Kang bisa dipanen lagi nih Kang? 3 sampai 4 bulan baru. 3 sampai 4 bulan. Oh. Kalau cara pengurusannya Kang, pohon nilam ini seperti biasa kayak sayuran enggak ribet sih ini mah. Enggak ribet. Yang penting mah enggak ini banyak gulmanya lah insyaallah. Penting enggak ada banyak rumput ya. Dibersihin. Pengendalian gulma. Oh, pengendalian gulma. Oke. Nah, teman-teman tuh sampai ke atas ya. Sampai ke atas tuh kebunnya si Kang Resdi ini gitu. Sampai ke sana teman-teman ya, luas sekali ini Masya Allah. Tapi ditanami pohon nilamnya baru sebagian ya teman-teman gitu. Mungkin masih kekurangan bibit Kang Resdi ini ya. Dan mungkin benar apa tadi kata Kang Resdi bilang,
peruntukannya khusus di sekitaran Jawa Barat mungkin belum banyak yang mengenal ya pohon nilam ini seperti apa fungsinya, kegunaannya gitu. Belum banyak terkenal lah gitu. Dan ini salah satu Kang Resti pengembang pohon nilam bahan untuk dijadikan minyak wangi teman-teman gitu. Mantap. Bu, mulai di mana, Bu? Oh, panen ya. Oh. Tebihnya wih, Nak. Oh. Airnya teman-teman besar sekali, melimpah. Tinggal ngomong datang ke kamu bang yang dia bareng awalnya mau diulah kan kalau tahu bisa barang terus turun. Nah teman-teman, kita akan makan dulu nih karena nasi liwetnya sudah matang teman-teman. Tuh menunya ada tahu, ada timun, dan ini yang paling mantapnya adalah ada sambal hijau teman-teman. Mantap, buat baraya semua ini ya. Kita ngeliwat dulu teman-teman. Ada ini terong hijau teman-teman, nih mantap sekali nih teman-teman. Ikannya ini ada ikan asin teman-teman ya, biasa kalau nasi liwet itu khasnya harus dengan ikan asin atau teri. Ada kerupuk juga di sini teman-teman, dan ini juga ada pohon kemangi. Nah ya, jual sambal sambil melihat pemandangannya ke sana teman-teman ya. Tuh. Oke teman-teman, kita makan dulu ya. Jangan ngiler, jangan ngiler. Thank you.